Baik, kita akan mulai pertemuan kita, pertemuan yang ke-14. Silakan siapa yang memulai dengan nyanyi dan doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi dari buku ini nomor 392 dan sudah kami kirimkan di grup SGA. Saya pasti ya Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya pasti ya Tuhan Yesus, balasan doa-Mi. Saya mari Yesus, berikan untuk naik. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada beberapa informasi yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, minggu depan kita akan libur karena sudah masuk pada Raya Idul Fitri. Kemudian kita akan jumpa kembali pada tanggal 2 Mei. Kalau ini hari apa sekarang? Hari Selasa. Berarti tanggal kita masuk 25. Berarti kita masuk tanggal 25 ya. Berarti tidak kena kita libur ya. Berarti tetap seperti biasa ya. Kita akan masuk, berarti tidak ada libur, tidak ada libur Idul Fitri bagi kita karena kita sudah masuk 25 Mei. Berarti sama seperti biasa, kelompok 3 akan kirimkan materinya ini dan kelompok 2 akan memperbaiki. Nanti kelompok 2 setelah diskusi ini memperbaiki materi kelompoknya sampai minggu depan. Oke, saya hanya lihat di kalender umum, ternyata kita masuk tanggal 25 ya. Oke, yang kedua, kami baru baca tadi grup dosen yang membahas tentang mahasiswa ibadah jam 6.30 pagi. Dan diskusi itu berkembang karena itu melanggar aturan yang di kampus, di mana mahasiswa harus bangun jam 5 dan ibadah jam 5.30. Nah, itu jadi persoalan. Mengapa dibuat jam 5 bangun jam 5? Itu kan melatih diri sebagai calon-calon hamba Tuhan, pendeta harus bangun jam 5 untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, lalu setelah itu mandi dan makan. Nah, ini yang tadi diperdebatkan dan ini akan dibawa ke rapat dosen. Siapa yang mengubah? Apakah mahasiswa atau bapak asrama? Siapa yang mengubah apa ini? Jadwal ini. Mengapa diubah oleh bapak asrama?
mulai dari bulan 5. Mengapa diubah? Mengapa tidak ibadah? Berarti harus dipaksa ya, kembali ke zaman batu ya. Ya, supaya kami lakukan nanti. Supaya kembali ke zaman batu. Siapa yang tidak ibadah, kalau tidak ibadah, berarti nanti ada dua kemungkinan yang telah dibahas. Dia akan diturunkan nilai setiap mata kuliah. Lalu ketiga, kedua mungkin dikeluarkan dari kampus. Karena tidak bisa dididik. Tidak punya mental menjadi hamba Tuhan. Ya nggak apa-apa. Kita akan keraskan nanti dalam peraturan supaya mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau ibadah dia kena sanksi. Jadi mungkin minggu depan kalian akan kembali bangun jam 5. Silakan tidak mau ibadah, tapi ya konsekuensinya akan ada kan. Karena tampaknya kita bermental kerbau, harus dipukul, dilibas, dikerasi baru mau berubah. Sayang loh, kalian sudah membayar uang asrama, orang tua kalian berdoa supaya kalian menjadi anak yang baik, punya spiritualitas yang baik dengan cara bangun pagi, berdoa, baca kitab suci, tapi kalian tidak mau. Ya nggak apa-apa, kami kembalikan nanti kepada orang tua kalian. Itu mungkin cara baik, cara terbaik. Ya kita kembalikan aja kepada orang tuanya, supaya orang tuanya tahu bahwa anaknya tidak beres di sini. Jadi ya nggak apa-apa, kami akan lakukan itu ya. Silakanlah nanti melawan aturan. Lalu kalau kami pulangkan jangan nangis-nangis. Jangan bawa satu kampung ke sini ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita datang tamu Pak Ian Pakpahan. Alasannya karena dia mau berobat nanti jam siang. Ini sebenarnya di awal perkuliahan sudah disampaikan tidak ada kelas ganti-ganti. Tidak ada kelas ganti-ganti karena kelas A masuk sore, dia pagi jam 8, lalu jam 10, lalu suka-suka dia ganti-ganti karena dia punya kampus ini. Di absen kita nggak ada absen ganti-ganti. Di absen kita di mana kau tertulis, disitulah kau hadir. Jika kau berobat, nanti jam 10 atau jam 8 berobat. Kalaupun harus terpaksa siang, ya liburlah. Itu konsekuensi. Tadi saya juga sampaikan kepada Jani, karena dia ikut jam 8 yang seharusnya dia nanti sore. Saya izinkan hari ini hanya untuk menegaskan ini yang terakhir. Jadi jangan coba-coba lagi. Ya, jangan coba-coba. Kampus telah mengaturkan jam perkuliahanmu, tunduklah pada aturan itu. Ini bukan kampus nenek moyangmu yang suka-sukamu masuk kemana-mana. Karena aturan kita ada. Kalau tidak mau masuk terserah. Ini tengok si Joya ini. Alasannya itu, saya tidak dapat masuk kuliah pada hari ini dikarenakan saya udah terlambat sampai di kampus Pak. Wah kan, enak kan? Gak apa-apa. You tidak masuk ke kelas saya pun gak apa-apa. Tak masalah. Pokoknya hitung absenmu. Lebih dari 4, goodbye. Itu saja ya. Mau izin, mau sakit, mau apa lagi, mau alfa sama. Lebih dari 4, lihat absenmu itu nanti. Periksa. Lalu cara mengisi absen jangan gumarapus ya. Apa bahasa Indonesia gumarapus? Gerasak gerusuk ya. Masa absen sudah kita tempel bagus, rusak apanya? Tempelannya. Mungkin mengisi gini ya, gini-gini. Itu karakter. Karakter merusak namanya. Buatlah dirimu karakternya bukan merusak, karakter yang menjaga, merawat.
rawatlah dirimu, rawatlah bumi ini, rawatlah apa yang ada padamu. Sama itu seperti handphone, dikasih handphone, minta pakai apa namanya, temper glass, dikasih. 1 minggu berikutnya udah pecah. Pak, ganti lagi, Pak, ganti. Minggu berikutnya udah pecah. Wah, itu kalau saya di rumah marah. Lebih baik dikasih handphone yang murahan. Kalau dilempar-lempar pun gak apa-apa. Mau rusak pun terserah. Gitu, karena kerja kita merawat itu lebih mahal daripada membeli. Kalau kalian punya apapun sesuatu yang dibelikan oleh dirimu atau orang tuamu, rawatlah supaya panjang umur. Termasuk dirimu, rawatlah dirimu supaya panjang umur. Ini sekarang ekstrimnya 40-45 derajat Celcius. Hati-hati jika tidak berbijak menggunakan hidup dalam masa ini, hati-hati nanti cepat-cepat masuk rumah sakit. Jadi di situasi ini banyak minum. Dan jangan minum es jika mau panjang umur. Tapi kalau ingin masuk IGD, minumlah es supaya masuk IGD. Jadi kalau keluar dari rumah, dari ruangan, masuk ke ruangan, jangan tiba-tiba langsung ke kamar mandi, nanti masuk IGD juga. Masuk ke ruangan, istirahat dulu 5 menit, penyesuaian diri dengan ruangan, baru mulailah siram kaki, siram tangan, muka gitu. Mandi pun begitu, jangan langsung dari atas. Mandi dari bawah, siram supaya naik ke atas. Ini ekstrim. Hati-hati. Ini hanya negara Malaysia, Singapura, Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kalian lihat pagi-pagi dan sore matahari itu merah sekali. Merah sekali. Pagi-pagi jam 6 atau jam 7 kelihatan matahari itu kayak besi yang terbakar, merah sekali. Ekstrim. Hati-hati. Oke, itu yang akan saya sampaikan. Silakan diperhatikan sehingga kalian bisa tadi berkaitan dengan ibadah pagi supaya kalian bisa itu sebenarnya pembentukan karakter. Jadi kalau kalian selama 2 tahun tidak tamat menjadi katam orang yang bangun pagi, terlatih menjadi orang yang bangun pagi, goodbye lah menjadi pendeta yang berkualitas. Tapi kalau ingin menjadi pendeta yang berkualitas, bangunlah pagi-pagi benar. Di Alkitab dikatakan Yesus bangun kapan? Pagi-pagi benar. Lihat dicek di Alkitab itu. Yesus itu selalu bangun pagi-pagi benar. Yesus tidak pernah bangun lewat jam 6. Kalau kau pengikut Yesus, bangunlah pagi-pagi benar. Lalu baca kitab suci. Merenunglah. Minta kekuatan ke Tuhan. Supaya kau jadi orang yang berhidup. Oke, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil pekerjaannya. Nanti baru kita bahas. Baiklah, kami akan memaparkan sajian kami dari kelompok 2 yang berjudul Sejarah Masuknya Kekristenan dan Perkembangannya di Thailand. Latar belakang masalah. Kekristenan di Thailand memiliki perjalanan sejarah dan perkembangan dengan berbagai liku-liku. Thailand adalah salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Para utusan Injil Protestan pertama yang benar-benar masuk ke Thailand adalah Karl Gustav, seorang Jerman yang datang dengan biayanya sendiri, dan Jacob Tomlin, seorang Inggris dari London Missionary Society. Pada tahun 1848, orang Thai pertama menjadi Kristen. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas bagaimana sejarah kekristenan di Thailand dan perkembangannya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang sejarah kekristenan di Thailand itu, maka marilah kita memperhatikannya bersama-sama. Semoga sajian ini menambah wawasan kita bersama. B. Rumusan masalah. Yang pertama,
Bagaimana sejarah masuknya Kristen di Thailand? Yang kedua, apa badan jending yang melayani di Thailand? Yang ketiga, siapa tokoh-tokoh yang terkenal di dalam lapangan misi di Thailand? C. Tujuan makalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sejarah masuknya Kristenan di Thailand. Yang kedua, untuk mengetahui apa badan jending yang melayani di Thailand. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa tokoh-tokoh terkenal dalam lapangan misi di Thailand. Pembahasan 2.1 Latar belakang negara di Thailand. Latar belakang negara Thailand. Letak geografis Thailand. Thailand memang Muang Thai. Thailand atau Muang Thai yang berarti negara bebas atau tidak pernah dijajah merupakan salah satu negara kerajaan konstitusional di Asia Tenggara. Thailand terletak di sebelah utara negara Malaysia dan Teluk Siam. Secara astronomis Thailand terletak pada 98 bujur timur, 106 bujur timur dan 5 lintang utara, 21 lintang utara. Luas wilayah Thailand sekitar 513,155 km kuadrat. 115 km kuadrat dengan ibu kota Bangkok. Sebagian besar wilayah Thailand berada di daratan Indochina dan wilayah lainnya. Semenanjung Malaya, negara Thailand memiliki batas negara, yaitu bagian barat batasannya dengan negara Myanmar. Bagian utara berbatasan dengan negara Laos dan Kamboja membatasi Thailand di bagian timur. Selanjutnya dari Sadar Erkan. 2.1.2 Sistem pemerintahan Thailand. Mayoritas masyarakat Thailand menganut agama Buddha. Hal tersebut turut mempengaruhi sistem sosial, seni, budaya, dan nilai-nilai adat istiadat di Thailand. Banyaknya patung Buddha dan kuil-kuil besar di berbagai tempat menunjukkan identitas keagamaan mayoritas warga negara ASEAN itu. Bentuk pemerintahan Thailand dan kepala negara dikutip dari laman resmi Bappenas, Kerajaan Persatuan Thai atau Kingdom of Thailand. Dibentuk pada pertengahan abad ke-14 sebelum menjadi Thailand, kerajaan tersebut dikenal dengan sebutan Siam sampai dengan tahun 1939. Revolusi terpertama yang terjadi di Thailand pada tahun 1932 menghasilkan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Sistem itu bertahan hingga saat ini. Bentuk pemerintahan itu membuat negara Thailand dipimpin oleh raja sebagai kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri untuk menjalankan pemerintahan. Saat ini, kepala negara Thailand adalah Raja Maha Vajiralongkorn yang naik tahta sejak tahun 2016. Adapun Perdana Menteri Thailand sekarang adalah Prayut Chan-o-cha yang menjalankan pemerintahan sejak tahun 2014. 2.1.3 Kebudayaan negara Thailand. Negara berjulukan Gajah Putih ini memiliki raja yang begitu dihormati rakyatnya, dan kebudayaan Thailand dipengaruhi dengan kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan Thailand dengan beberapa negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Namun meskipun mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Pengaruh Barat terhadap Thailand, termasuk ancaman kekerasan, mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak pelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania. Kalender Thailand didasarkan pada tahun Buddha yang lebih cepat 543 tahun dibandingkan kalender Barat. Tahun 2000 Masehi sama dengan tahun 2543 dalam kalender Thailand. Selanjutnya, latar belakang penginjilan. Sampai abad 13, Muang Thai masuk kepada kerajaan Muang Khaman di Vietnam. Namun pengaruh imigrasi suku-suku dari Tiongkok Selatan ke Laos dan Kamboja mendorong suku Thai berhasil mendirikan kerajaan Muang Thai sampai tahun 1932. Muang Thai dipimpin oleh seorang raja, tetapi tahun 1033 negara ini telah berhasil menciptakan suatu konstitusi
baru dengan membentuk suatu pemerintahan yang demokratis. Bentuk pemerintahan inilah yang berlangsung sampai sekarang. Seperti dicatat bahwa negara ini tidak pernah mempunyai pengalaman terjajah sebagaimana negara Asia Tenggara umumnya. Lembaga misi pertama yang bekerja di Muang Thai atau Thailand adalah ABCMM yang bekerja tahun 1831, kemudian oleh misi Baptis Amerika tahun 1833 dan Presbyterian tahun 1840. Tiga lembaga misi ini sampai tahun mereka bekerja di Thailand tidak berhasil membaptis satu pun orang Thailand menjadi Kristen. Sejak semula orang-orang yang bekerja di Siam, Manama Thailand sebelumnya, yang dimana kebanyakan di antara orang Cina, tidak melihat apapun kecuali keputusan dengan banyak orang mati karena penyakit yang merajalela di seluruh negeri itu. Jadi banyak dari pekerjaan mula-mula itu adalah di antara orang Cina, dan buah pertama dari penginjilan di Thailand adalah orang-orang percaya yang etnis Cina. Para utusan Injil Protestan pertama yang benar-benar masuk di Thailand adalah Karl Gustav, seorang Jerman yang datang dengan biayanya sendiri, dan Jacob Conlin, seorang Inggris dari London Missionary Society. Mereka tiba di Siam pada 23 Agustus 1928. Dalam jangka waktu 6 bulan setelah mereka tiba, mereka menerjemahkan keempat kitab Injil dan kitab Roma ke dalam bahasa Siam, yang melanjutkan dengan membuat sebuah kamus bahasa Inggris dalam bahasa Siam sampai huruf R. Setahun kemudian, pada bulan Desember 1829, Gustav pergi ke Singapura untuk mencetak atau dipercetakan yang telah digunakan Angus Font. Beberapa dari terjemahannya, di sana dia menikah dengan Maria Newell dari London Missionary Society, dan bersama-sama mereka kembali ke Bangkok pada bulan Februari 1830. Dalam waktu 1 tahun mereka selesai menerjemahkan Alkitab lengkap ke dalam bahasa Siam dan juga menerjemahkan bagian-bagian Alkitab ke dalam bahasa-bahasa Laos dan Kamboja. Tetapi tragisnya, iklim tropis dan penyakit merenggut jiwa di Gustav, dan Gustav juga terpaksa meninggalkan daerah itu. Karena kesehatan dalam waktu 4 tahun, Conlin juga meninggal Siam untuk terakhir kalinya pada bulan Januari 1832 untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Kekristenan di Thailand, Injil Katolik ke Thailand. Orang Kristen pertama yang masuk ke Thailand adalah para pastor Katolik yang menyertai seorang duta bernama Alfonso de Almurriense pada tahun 1511. Tetapi utusan Injil yang menetap pertama kali tampaknya tiba pada tahun 1915. Mereka diikuti pada tahun 1962 oleh Uskup de la Motte yang tiba bersama dengan 2 orang pastor Prancis lainnya dan mendirikan markas besarnya di daerah yang kemudian menjadi ibu kota Afufa. Mereka adalah para utusan Injil pertama dari lembaga misi yang baru berdiri, Paris Missionary Society, dan misi ini telah melanjutkan bekerja di Thailand tanpa berhenti selama 300 tahun. Orang-orang Katolik secara tradisional telah mendirikan penekanan yang besar kepada sekolah-sekolah dan biara-biara untuk biarawati, kebanyakan berpusat di sekitar Bangkok. Didorong oleh pertumbuhan gereja yang mantap, Paus membagi negara itu menjadi 2 provinsi gereja pada tahun 1965 dan menetapkan uskup agungnya yang pertama. Saat ini Thailand memiliki 2 uskup agung, 8 uskup, 30 orde religius, dan seorang wakil gerejawi yang bermarkas besar di Bangkok.
mereka berkunjung ke sebuah pemimpinnya dan berbicara dengan orang yang berbeda, di mana ketika mereka berkhotbah dan orang berkumpul mendengarkan Injil, tetapi meskipun kabar itu belum berkesan yang menyatakan reaksi keras antara lain dari umat itu, akibatnya jumlah berkembang di dekat kemudian dari bicara tentang Islam dengan syarat bahwa mereka tidak American Baptist Christian atau Radikal, di mana ada ratus itu yang memasuki mereka, di mana pekerjaan pertama mereka adalah bapak dari Kristen John yang pada tahun 833 dan gereja pertama mereka didirikan pada tahun 827. Prioritas utama Jones adalah mengunjungi suku bangsa Thai selama 20 tahun yang menerjemahkan Alkitab dengan berbagai kitab dalam bangsa Thai, di mana penerjemahan Alkitab dianggap sebagai langkah pertama yang sangat bagus dalam perkabaran Injil. Pada tahun 848, seorang Thai pertama kali menjadi di antara para pengkabar Injil yang melayani di sidang yang lain berbahasa Thai, di mana Jones meninggal dunia pada tahun 851, dan pada tahun itu juga kelihatannya seakan-akan kunjungan bangsa Thai berakhir. Selain kematian Jones, kompleks baptis terbakar sehingga pertama kali terjadi dua perjanjian baru dalam bangsa Thai. Periode penyebaran di Thailand dan hari-hari permulaan dari kerajaan Presbyterian adalah sama. Pada tahun 867, orang Presbyterian berasal dari daerah utara jauh dan mulai menunjukkan Chiang Mai. Di sana pekerjaan yang mendalam dari Roh Kudus melanjutkan di gereja Protestan Chiang Mai dan Chiangrai, dan sekarang merupakan isi dari kerajaan Presbyterian itu. Dari daerah ini saat ini ada pusat mereka berbicara sebagai yang besar, sebuah seminari teologi, sebuah sekolah pelatihan ilmu pengetahuan, sekolah dasar, dan sekolah menengah dan sebuah rumah. Di mana gereja Tuantai adalah dari komunitas sebuah akibat penduduk Jepang. Orang bukan itu Protestan yang kebanyakan adalah orang-orang Amerika di Inggris. Undang-undang dasar Tuantai memberi kemerdekaan beragama, kebebasan dan penghambatan terhadap orang Kristen di dalam Jepang. Maka ada orang-orang Kristen juga konversi karena keadaan politik yang berkembang di sana. Maka Bapak dipilih oleh Dewan Gereja Gereja 1944 untuk mengadakan konferensi gereja Presbyterian. Karya-karya badan ini yang pertama yaitu London Missionary atau LSM, di mana para utusan Injil Protestan utama dengan diangkat saya adalah Charles Locke, seorang Jerman yang datang dari biaya sendiri, dan James Tobin, seorang Inggris dan manusia sendiri. Mereka tiba di siang pada tanggal 23 Agustus 1948 dalam jangka waktu 6 bulan setelah mereka tiba. Mereka
American Baptist Mission atau Northern adalah misi berikutnya yang memasuki Thailand. Gereja pertama mereka adalah Bapak dan Ibu John Jonas yang tiba pada tahun 1833 dan gereja pertama mereka didirikan pada tahun 1837 yaitu gereja Chinese Methodist Baptist. Saat ini adalah gereja Protestan pertama yang didirikan di tempat lain di seluruh jauh dan masih berkembang. Keluarga Jonas datang dari Burma. Sesudah ada panggilan yang dikirim oleh Roosevelt dan Tommy, pekerjaan mereka di antara orang siap tidak pernah berkembang dan berhenti pada tahun 1893. Walaupun demikian, American Baptist Mission telah kembali menciptakan perhatian pada Thailand pada tahun-tahun terakhir ini dengan pekerjaan mereka yang paling menghasilkan buah adalah di antara sementara di sebelah utara. Christian and Missionary. Amerika di Kamboja merasa didorong oleh Tuhan untuk masuk ke Thailand. Seluruh bagian sebelah timur daerah itu masih belum mempunyai saksi Injil. Walaupun pekerjaan misi telah melaksanakan di Thailand selama 100 tahun atau aliansi ini kemudian menerima seluruh 19 provinsi di timur itu sebagai tanggung jawab mereka. Maka pada 1 Januari 1929 pos pertama mereka dibuka di Ubon, di provinsi terbesar di luar Bangkok, yang saat ini mencakup lebih dari 1 juta orang. Selama 12 tahun berikutnya, 5 pos lainnya dibuka ketika para pekerja tiba, tetapi tanggapannya lambat dan hanya 85 orang yang bertobat yang dibaptis. Kemudian datanglah gelombang pasangan dari Jepang atas Asia. Dalam usaha melindungi diri sendiri, pemerintah Thai berusaha menghilangkan semua pengaruh berat di negeri itu dan gereja berada di bawah tekanan. Dengan pemeliharaan Allah, Dr. John Sung, penginjil Cina yang dinamis mengunjungi gereja-gereja Thailand tepat sebelum pecah perang, dan Allah mengunjungi banyak dari mereka dengan menghidupkan kembali kerohanian dan kebangunan rohani. Seorang utusan Injil senior berjasa dalam kunjungan ini dengan menguatkan gereja untuk bertahan menghadapi 5 tahun masa penindasan Jepang. Karena begitu Jepang masuk ke Thailand, pekerjaan semua misi ditutup dengan tiba-tiba, dan banyak dari utusan Injil yang masuk ke kamp konsentrasi. Walaupun secara teknis Thailand tetap merdeka, Thailand sesungguhnya sebuah bangsa yang terjajah dan penindasan Jepang menekan dengan kuat atas gereja yang kecil itu. 24.2 Bidang kesehatan. Pelayanan medis disebut baik. Pelayanan medis disambut baik oleh raja yang merupakan jalan praktis melayani masyarakat. Pada tahun 1847, wabah penyakit kolera berjangkit di Bangkok dengan akibat 30.000 orang mati. Dari Jose utusan misi Presbyterian sempat mengobati dan menyembuhkan 1.000 pasien. Namun rakyat kecil merasa curiga terhadap obat barat. Maka pada tahun 1853 Jose menutup klinik dan memberi waktu sepenuhnya untuk penginjilan. Pada tahun 1878 Dr. S.G. M.C. Verland diangkat menjadi kepala sekolah kedokteran yang baru dibuka raja di Bangkok. Banyak pekabaran Injil lain bekerja sebagai dokter di rumah sakit pemerintahan, membantu pembangunan negara yang mulai tahun 1904 Dr. M.C. Kin membuat vaksin di Chiang Mai, Siam Utara. Tenaga-tenaga medis pemerintahan berjalan-jalan di desa-desa Siam Utara, memvaksinasi dan mengobati orang sakit, sambil mengabarkan Injil. Akibat pelayanan medis selama wabah malaria pada tahun 1911 sampai 1913, orang Leo berbondong-bondong masuk Kristen. Selanjutnya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah dibangun sebagai jalan penginjilan utama, khususnya oleh misi Presbyterian. Pada mulanya agak sulit mendapatkan murid, karena anak laki-laki sudah mendapatkan pendidikan di sekolah Buddha. Sedangkan pendidikan bagi anak perempuan yang kurang cocok.
baru 27 siswa ikut sekolah sekretariat di Lombok. Namun pendidikan barat makin lama makin diinginkan oleh bangsa Thai, sehingga makin diprioritaskan oleh tenaga misi. Pada tahun 1911, ada 37 sekolah presbyterian dengan 800 siswa. Pada tahun 1938 ada 65 sekolah dasar dan 6 sekolah lanjutan dengan jumlah murid lebih dari 500. Tokoh-tokoh kekristenan di Thailand yang pertama itu Frederick August Gustav dilahirkan pada tahun 1803 di Jerman. Ayahnya adalah seorang tukang jahit dari gereja Lutheran Jerman. Dan menempuh pendidikannya di Berlin pada sebuah sekolah yang diasuh oleh Johannes Zeni, seorang pendeta golongan Moravian. Kemudian ia melanjutkan studinya di Rotterdam, Belanda, dan sesudah menyelesaikan studinya di Rotterdam, ia pergi ke Inggris. Di sana akan mengikuti sebuah drama yang diadakan oleh Robert Morrison, seorang pekabaran Injil yang sedang memberitakan Injil di sini. Morrison mengajak orang-orang Inggris untuk mendukung kegiatan pekabaran Injil di Cina dan mengimbau agar pemuda Inggris mau menjadi pekabaran Injil di Cina. Hal ini menggerakkan Alkitab untuk menjadi apa kabar Injil di Cina. Namun timbul persoalan baginya, yaitu lembaga mana yang akan memutuskan di Cina. Kemudian dia kembali ke Rotterdam, Belanda melamar menjadi pekabaran Injil kepada Nederland Zedelin atau lembaga pekabaran Injil di Belanda. Sesudah menyelesaikan pendidikan persiapan sebagai seorang pekabaran Injil, maka dia memutuskan ke Thailand pada tahun 1824. Dalam pemerintahan Injilnya di Thailand kan memiliki metode akomodasi, yaitu hidup sebagai seorang Thai dengan mengikuti adat istiadat dan kebiasaan orang Thai. Kan mempelajari bahasa Thai, Kamboja, dan Laos. Sekarang hanya 3 tahun bekerja di Thailand, dan pada tahun 1896 ia pindah ke Indonesia, tepatnya di Jakarta. Di Jakarta ia memberitakan Injil kepada orang-orang Cina. Dia bekerja di Cina selama 2 tahun dan pekerjaannya pernah berhasil. Di Jakarta ia bertemu dengan Walter Henry Menggap, seorang pekabaran Injil yang hendak diutus ke Cina, namun sementara bekerja di Jakarta. Namun ia keluar dari Indonesia pada tahun 1978 karena Indonesia tidak mau mengutusnya ke Cina. Dengan demikian, Kart menjadi seorang pekabaran Injil yang berbeda. Dia tidak bergabung dengan suatu lembaga apakah barang Injil apapun lagi. Oleh karena itu, ia bebas pergi memberitakan Injil kemanapun sesuai keinginannya. Kart kemudian meninggalkan Indonesia dan berangkat ke Malaka. Dia mempersiapkan dirinya untuk memasuki Cina dengan mempelajari bahasa Melayu dan beberapa dialek Cina. Pada tahun 1879, di Malaka ia menikah dengan Mary Newer, seorang gadis Inggris. Namun istrinya ini tidak lama meninggal dunia. Kart kemudian pindah ke Macau dan di sana ia menikah untuk kedua kalinya dengan Mary Newer. Di Macau, Mary mendirikan sebuah sekolah dan membuka sebuah panti asuhan untuk orang-orang buta. Di Macau, Kart menerjemahkan Injil Yohanes dan surat Yohanes ke dalam bahasa Jepang dengan bantuan 3 orang Jepang, yaitu Yuki dan Iwaki. Naskahnya dikirim ke Singapura untuk dicetak. Dan bersama masuk di Cina. Sebelumnya berhasil berdiam di Cina sejak tahun 1831. Ia sudah 3 kali mengadakan perjalanan ke daerah pantai Cina Utara, yaitu tahun 1851, 1832, dan 1833. Dia membagi-bagikan perangkat takkan yang karangan Kristen. Pada tahun 1834, berhasil untuk masuk ke Cina dan berdiam di Guangzhou. Dia bekerja sebagai sekretaris sempurna rumah pada India atau Badan Perdagangan India Timur, menggantikan Robert Morrison yang meninggal dunia. Pada tahun 1839 terjadi perang opium di Cina. Pada tahun 1843 Kart pindah ke Hong Kong. Di Hong Kong ia mulai merumuskan strategi pekabaran Injil di Cina. Pada tahun 1844 ia mendirikan sebuah lembaga pekabaran Injil yang bernama Chinese Evangelization Society. Namun menurut Kart orang-orang Cina haruslah oleh orang-orang Cina sendiri. Pemuda-pemuda Cina harus dididik untuk menjadi pemimpinnya bagi bangsa sendiri. Dalam waktu 6 tahun, Kart mempekerjakan 300 tenaga penginjil dan ribuan perjanjian baru dan naskah dibagi-bagikan kepada rakyat Cina. Menurut laporan, ribuan orang Cina bertobat menjadi orang Kristen. Karena tidak berkenan dari
yang kedua, Kosuke Koyama. Kosuke Koyama dilahirkan di Tokyo pada tanggal 10 Desember 1929. Ia adalah seorang teolog Kristen Protestan Jepang. Orang tuanya sudah beragama Kristen. Kosuke Koyama pindah ke New Jersey, Amerika Serikat. Ia memperoleh gelar sarjana mudanya pada Sekolah Tinggi Teologi di Duke dan memperoleh gelar doktornya pada Sekolah Tinggi Teologi Princeton pada tahun 1999 dengan menulis sebuah disertai dengan judul Interpretasi Martin Luther tentang Kitab Mazmur. Setelah menyelesaikan pendidikan tingginya di Amerika, Kosuke Koyama menjadi dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Thailand. Dari tangan Kosuke adalah Water Buffalo Theology atau teologi kerbau yang diterbitkan pada tahun 1974. Ia menulis buku ini karena dialami oleh pengalamannya sebagai pengkabar Injil Utara. Bukunya selain diilhami dari pengalaman pelayanannya di dalam utara adalah Mount Sinai and Mount Fuji. Bukunya yang lainnya adalah Moendel on the Cross. Bukunya yang terkini yaitu diterbitkan pada tahun 2009. Dan kekerasan dan menuju teologi kasih tanpa kekerasan. Kosuke aktif dalam bidang pendidikan teologi. Pada tahun 1998 hingga tahun 1974, ia bekerja sebagai Executive Director of Sound as Asia Theological Association. Kemudian Board Mark Dikisal. Board Mark Dikisal dilahirkan pada tanggal 1 September 1898 di Rat, Bumi, Thailand. Ia merupakan seorang teolog gereja Protestan Thailand, Thai yang ditemukan sebelum dan sesudah. April 1934, Bon terpilih menjadi wakil sekretaris umum Sinode Gereja Kristus di Thailand. Pada Agustus 1934, Bon menjadi pendeta di Bangkok. Bon Mark sangat menekankan perkabaran Injil. Pada tahun 1936, ia bersama Pauline, seorang perkabar Injil Cina, mengelilingi Thailand untuk memberitakan Injil. Ia bertindak sebagai penerjemah. Pada tahun 1938, ia terpilih menjadi sekretaris umum Sinode Gereja Kristen di Thailand. Dengan demikian, ia menjadi tokoh yang penting dalam Sinode Gereja Kristus di Thailand. Selama PD2, Bon banyak mengunjungi jemaat-jemaat yang ada yang dalam penderitaan sebagai akibat pendudukan Jepang. Jemaat-jemaat kehilangan pendeta barunya. Ia memberi kekuatan kepada jemaat untuk terus setia kepada Kristus selama masa penderitaan di bawah pendudukan Jepang. Itu sesudah Jepang menyerah bahwa misionaris Barat kembali lagi ke Thailand yang menimbulkan ketegangan dengan pendeta asli Thailand. Oleh karena itu, Bon mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1948. Ia kemudian mendirikan gereja Thailand di Bangkok. Bon tetap aktif memberitakan Injil di dalam pada tahun 1990-an. Ia mendirikan asosiasi gereja-gereja bebas dan ia sendiri menjadi sekretaris umumnya pada akhir tahun 1950. Ia mengadakan kerjasama dengan gereja Pentakosta dan pada akhirnya Bon membawa gerejanya menjadi gereja Pentakosta. Bon Mark memainkan peranan yang penting dalam perjalanan perkabaran Injil tokoh-tokoh pendeta Pentakosta yang diadakan oleh J. Osborne, seorang peneliti Pentakosta di Bangkok pada tahun 1956. Bon mempunyai pengaruh yang kuat dalam perkembangan gereja Protestan di Thailand. Ia keluar dari gereja Kristus di Thailand karena menurut dia gereja itu dikuasai oleh perkabaran Injil yang liberal. Oleh karena itu, ia mengusahakan mendirikan gereja Thailand yang merdeka. Ia merupakan tokoh yang menumbuhkan semangat pembangunan rohani dan pengabaran Injil di kalangan gereja Kristus di Thailand. Ia juga menjadi tokoh yang memajukan Pentakosta di Thailand. Bon Mark meninggal pada tanggal 20 Mei 1947. Leon Begos. Leon Begos, seorang dari Australia, memulai karir sebagai misionaris di daerah dataran tinggi di sebelah utara Thailand pada tahun 1954 dengan Overseas Missionary Fellowship. Belakangan pindah ke Christian dan Missionary Alliance. Dia meneruskan penginjilan selama beberapa tahun dan kemudian memulai pelayanan siaran-siaran Injil yang direkam untuk stasiun radio Perth. Pada tahun 1968, Gold dipinjamkan oleh aliansi
ke Perth untuk mendirikan studio rekaman dan pelayanan di Bangkok, Thailand. Pelayanan ini mengkoordinir siaran-siaran Injil dan menolong penginjil melalui film dengan mengisi suara pada rekaman suara dari film-film keadaan ke dalam bahasa-bahasa Thailand. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kekristenan di Thailand dipengaruhi dari karya Zending dan perkembangan kekristenan. Bidang penginjilan London Missionary Society, American Baptist Mission, American Board of Commissioners for Foreign Mission. Metode mereka adalah lewat pelayanan bidang pendidikan, bidang kebudayaan atau adat istiadat, serta bidang kesehatan. Melalui Bradley yang menyampaikan pengetahuan medis dokter, terutama suntikan untuk mencegah penyakit atau vaksinasi, metode ini dapat kita jadikan sebagai pelayanan bagi kita di zaman sekarang ini. Muncul berbagai penyakit seperti narkoba, HIV, AIDS. Kekristenan harus berganti bagi orang miskin dan bagi orang yang melarat. Pandangan ini dapat kita jadikan sebagai teguran kepada gereja-gereja agar lebih memperhatikan orang-orang yang melarat. Gereja bukan hanya bagi jemaat sendiri, tapi orang lain juga perlu diperhatikan. Saran, sebagai mahasiswa-mahasiswi tidak cukup mengetahui bagaimana proses sejarah masuknya kekristenan di Thailand yang dimulai dari abad ke-20 sampai perkembangannya hingga saat ini. Kekristenan di Thailand mengalami banyak tantangan atau kesulitan dalam mengembangkan maupun mempertahankan kekristenan di Thailand. Sehingga melalui proses sejarah kekristenan di Thailand, sebagai mahasiswa-mahasiswi teologi dapat belajar melalui sejarah ini untuk dapat menghargai sejarah dan sebagai kekristenan dapat juga melanjutkan pelayanan misi supaya kekristenan semakin berkembang. Sekianlah paparan dari sajian kami kembalikan kepada Bapak. Oke, baik, kita telah mendengarkan sajian dari kelompok 2 dan waktu selanjutnya ialah kita memberikan respon masukan dari hasil bacaan kita untuk dapat menyempurnakan paper ini. Sebutkan nama, lalu sampaikan di bagian mana mau ditambah supaya dicatat oleh kelompok dan nanti kelompok akan merespon apakah masukan itu bisa diterima atau tidak. Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan respon? Silakan. Saya membagi bagian sebenarnya banyak yang saya sampaikan, tapi saya membagi tentang kekristenan Protestan di Thailand, yaitu kekristenan misionaris ke Protestan tiba pada tahun 1828 yang dibuat oleh Amerika sendiri. Dan hal ini juga sedikit pernah menyangka tentang pendapat dari kelompok di bagian kesimpulan yang mengatakan bahwasanya kekristenan di Jepang itu datang pada abad ke-20. Padahal sudah jelas di dalam saja juga saya melihat bahwasanya kekristenan itu datang sudah pada tahun 1500-an pada saat itu. Jadi tidak abad ke-20, sedangkan abad ke-20 itu sekitar tahun 1900-an, bukan. Jadi menurut saya salah pada kesimpulan menurut saya dan juga menurut dari sajian kelompok. Lanjut. Perkenalkan, saya Amelia Putri. Jadi saya membagi di bagian lembaga misi atau seksi. Lembaga misi pertama yang ada di Thailand itu edisi Ektim pada tahun 1831. Ini saya dapat di jurnal dengan penulis dengan judul Sejarah Gereja Asia yang ditulis oleh Sultan Sukopi. Akan saya beri jurnal. Terima kasih. Lanjut. Nama saya ini, saya mau menambahi di sajian yang ada di kekristenan di Thailand. Tapi coba penyaji masukkan bagaimana misi gereja Thailand pada saat itu. Itu diambil dari jurnal Stekom Asia ini. Nanti saya beri jurnal. Lanjut. Silakan. Nama saya Suciani Kristi.
Oke, 4 respon yang diberikan. Silakan, terakhir. Nama saya Judika Octavia Lusina. Di sini saya ingin menambahi sedikit tentang bagaimana sejarah masuknya Kekristenan dan sedikit menambahi di bagian latar belakang negara Thailand, yaitu sistem kepercayaan penduduk. Nanti saya mendapat bahannya dari jurnal, linknya saya kirim dulu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kelompok memberikan responnya, apakah diterima masukannya atau tidak. Silakan. Bagaimana? Diterima atau tidak? Kalau di masalah kesimpulan itu kami dalam pemeriksaan karena ketika di atas kami buat dan kami di bawah pada ketika di kesimpulan pada abad ke-20 itu kesalahan kami untuk perbedaan selanjutnya akan dengan baik. Cukup? Baik, untuk tadi saudara Amel, Yuni, Teguh, Surya, kami bisa menambahi karena kebetulan ada kekurangan dari sesi kami. Hanya untuk Angel, tadi di bagian secara kekristenannya, mungkin nanti kami lihat apakah yang Angel berikan kepada kami yang sudah kami terangkan kepada sajian kami. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sudah, sama semua. Oke, silakan sebelah sini tadi. Silakan sebutkan nama, masukannya di poin mana. Silakan. Nama saya Ferson. Saya akan menambahi pada mengaji, yaitu pada bagian apa akibat dari maksudnya Injil Thailand. Nanti saya kirim dengan jurnal. Itu sudah pertanyaan itu. Itu sudah pertanyaan itu. Saya Pak, akibat dari Injil itu Pak, masuk Thailand. Oke. Silakan. Silakan. Ini saya ingin menambahi dari dua artis. Nama. Nama saya dengan nama Bapak. Saya akan menambahi di budaya negara Thailand. Di sini saya menambahi dengan ciri khas budaya Thailand, yaitu dari jurnal sekarang dikomplek ke jurnal Rasiana. Saya kirim jurnal. Oke, silakan. Baik, saya sebagai bagian ingin menambahi pada bagian 2.3.1 di mana untuk keluarga Delante ditugaskan oleh misi dari Prancis untuk memimpin Tiongkok dari negara-negara Indochina serta kedatangan mereka untuk menyelesaikan permasalahan para misionaris dalam perselisihan tersebut. Nanti umurnya akan saya kirim. Terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi? Tidak ada. Baik, silakan direspon oleh kelompok. Baik, terima kasih kepada saudara Ferson, saudara Daniel, dan saudara Agnes. Dan kepada saudara Iman dan Agnes, kami akan diskusikan ulang pendapat saudara, apakah itu sudah saya maksudkan atau sudah tertera di persidangan. Namun sekarang tidak secara tertulis juga. Namun kepada saudara Daniel, kami kurang itu karena kami akan pada sejauh ini akan berfokus pada masuknya ke Kristenan, bukan pada bagaimana latar belakang daerah tersebut. Namun akan kembali yang disebutkan dengan kelompok. Terima kasih. Oke, cukup. Ada lagi yang merespon? Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Silakan, pertanyaan itu tetap dalam rangka membangun supaya sajian ini benar-benar bagus, supaya mereka ditolong membuka cara berpikir mereka untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Silakan, siapa yang mau bertanya? Di sini, silakan.
saya dikatakan Nama. gila. Hah? Yang bersikap Silakan. Katakan di sana bahwa lembaga misi pertama seperti ABCSM, kemudian misi baptis Amerika, dan juga Presbyterian. Katakan di sana bahwa ketika lembaga misi ini sampai tahun mereka bekerja di Thailand, tidak berhasil membaptiskan satu pun orang Thailand menjadi orang Kristen. Jadi pertanyaan saya, mengapa hal itu tidak terjadi? Dan juga dikatakan di kalimat berikutnya, katakan di sana bahwa hasil dari misi pertama, hasil dari atau buah dari penginjilan pertama di sana adalah Petrus Cina. Mengapa demikian? Terima kasih. Ya, lanjut. Oke, baik. Kalau saya dari orang dan saya di bagian belakang yakni di bagian utara yakni kalau kami itu tadi dari pada tahun 2021 Ada ya, semuanya kan itu ya. Dari tahun. dari Presbyterian dari Oke, silakan. di mana menjadi mengatakan melalui ketiga lembaga misi pertama ini tidak berhasil membaptis satupun orang Thailand menjadi Kristen. Kemudian pertanyaan alasan ketiga lembaga misi ini tidak berhasil membaptis orang Kristen di Thailand. Oke, lanjut. Baik, dan saya bertanya, apa yang menjadi penghasilan dari misi kebesaran di daerah Nimir juga apa tantangannya ketika para misionaris dan misionaris? Oke, cukup dulu itu ya. Silakan dijawab. Tapi kalau ada kalian yang sakit, jangan melihat orang lain ya. Datang aja ke saya. Dia yang sakit di sana, siapa yang datang ke sini? Kan aneh itu. Seolah-olah nggak ada mulut dia bicara gitu. Oke, silakan. Bisa dijawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahir. Yang menjadi alasan yang pertama, ada seorang raja lama ketiga yang sangat keras menentang Kristen di Thailand. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap sejumlah misioner yang menganggap Thailand sebagai jembatan memasuki wilayah besar Cina. Atas sikap ini, Thailand dianggap sebagai tempat belajar segala aspek yaitu budaya dan bahasa Cina sehingga basis pangkalan misi tidak ditemukan di daerah tersebut. Mungkin itu yang menjadi alasan sehingga tidak ada yang mereka baptis satupun pada saat orang Thailand yang menjadi Kristen. Yang lain? Dan yang kedua yaitu kegagalan untuk memerintahkan kekuasaan Kristus untuk melepaskan manusia dari ikatan roh jahat. Dan yang ketiga itu kekabaran Injil lainnya jatuh atau meninggal dunia setelah melayani beberapa tahun yang terutama karena wabah penyakit yang terjadi seperti kolera pada tahun 847 dan faktor pendorongnya dalam kekabaran Injil yaitu di mana latar belakang agnostik sebagai kepercayaan di nelayan dari pulau membuat mereka lebih terima terhadap Kekristenan. Dan yang kedua yaitu pendidikan dan pelayanan medis yang menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat dan bahkan juga menarik perhatian dari keberadaan orang Muslim. Saya akan menambahkan pertanyaan dari mengenai apa yang terjadi pada hasil dari
Dan di daerah itu juga saat ini menjadi pusat rehabilitasi yang besar, sebuah seminar teologi, sebuah sekolah pelatihan perawat, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Saya akan kembali jawab keberhasilan misi dan penilaian. Namun misi saya berlaku kepada dalam satu pendidikan di mana keberhasilan misi dan kegagalan misi di dalam ini kegagalan misi di bidang pendidikan di dalam ini sempat adanya hambatan karena sulit mendapat murid, karena yang dimana awalnya murid-murid laki-laki itu sudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran dari Buddha. Sementara perempuan pada masa itu tidak dianggap tidak cocok mengikuti mendapatkan pendidikan. Namun keberhasilannya dapat kita lihat juga bahwa mereka sudah banyak mendirikan sekolah-sekolah seperti sekolah perguruan dan banyak juga sekolah yang lainnya di Thailand yang di mana orang-orang yang mengikuti pendidikannya di sana sudah tergolong cukup banyak. Oke, sudah semua pertanyaan dijawab. Sebelumnya untuk pertanyaan berikutnya tadi sama dengan Syafir, tetapi untuk Syafir yang nomor 2, mengapa bahwasanya uang pertama dari penjara itu adalah orang-orang percaya yang etnis di Cina? Karena boleh kita lihat di atas Syafir bahwasanya sejak semula orang-orang yang bekerja di Cina itu adalah kebanyakan orang-orang Cina, sehingga pada saat itu ada sebuah pekerjaan yang mula-mula di antaranya itu adalah orang Cina. Maka pada saat itu uang pertama dari penjara itu adalah orang-orang percaya yang berkepastian di Thailand tersebut, yang dari Cina ke Thailand. Jika kami simpulkan, terima kasih. Ya, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Saudara sini, silakan sebutkan nama. Baik, nama saya Rizky Simanjuta. Saya ingin bertanya di bagian tokoh-tokoh Kristenan. Ada dua tokoh yang saya pertanyakan, yaitu Kaum Frederikus Agus dan juga Konsuke Koyama. Kita tahu bahwa tokoh Kristenan berarti memiliki suatu pengorbanan kekristenan untuk membangun kekristenan pada masa itu. Tetapi yang saya baca dalam sajian saudara, saya tidak menemukan pengorbanan ataupun usaha kedua tokoh ini, tokoh pertama dan tokoh kedua, untuk membangun kekristenan di Thailand. Yang hanya saudara sebutkan di sana si Kaum Fredrik ini hanya menggunakan akomodasi atau penggunaan adat-adat Thailand, dan kemudian si Konsuke Koyama hanya menjadi sebuah dosen di Thailand. Tidak ada pengorbanan mereka. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah saudara menjelaskan apa pengorbanan atau apa hal-hal yang dilakukan oleh kedua tokoh ini untuk membangun kekristenan pada saat itu? Lanjut, silakan. Nama saya Muhammad Jumlah. Yang ingin saya tanyakan adalah di bagian masa priorisasi pengambilan Thailand, dan metode apa yang digunakan masa untuk misi pengambilan di Thailand tersebut. Tentang masa priorisasi masuknya pengambilan di Thailand, sama metode yang digunakan. Soalnya di kajian barat jadi saya menemukannya. Oke, lanjut. Silakan. Saya Media Purni. Sini pertanyaan saya dari jurnal yang saya dapatkan dari Encyclopedia. Pada tahun 2018, agama Kristen di Thailand itu sebesar 1,13%. Jadi yang pertanyaan saya, bagaimana perkembangan agama Kristen di Thailand sekarang? Bagaimana keadaan orang Kristen di Thailand sekarang? Kebebasan mereka seperti apa? Terus yang kedua juga Gen Z. Tantangan apa ataupun kesulitan apa yang dialami Badan Zen pada saat itu dalam masa pengkristenan di Thailand? Terima kasih. Oke, lanjut. Nama saya Rini. Pertanyaan saya sama saudari Aten. Seperti yang kita ketahui, Thailand itu kan negara kebebasan, negara yang bebas. Tapi Thailand ini banyak tertutup
Oke, cukup dulu itu. Silakan dijawab oleh para penyaji. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Asia. Bagaimana di bidang pendidikan apa hambatannya, tantangannya. Dan tadi juga saya sudah jelaskan yang menjadi hambatan atau tantangan misi dalam bidang pendidikan itu bagaimana para perempuan pada saat itu dianggap tidak cocok untuk mendapat pendidikan, sementara para laki-lakinya sudah sangat lama menganut ajaran dari Buddha, sehingga tidak tertarik lagi pada pendidikan yang akan diberikan oleh Islam. Seperti itu. Bagaimana pertumbuhan gereja di Thailand dan apa penyebab Protestan di Thailand kami berkembang? Pertumbuhan gereja tidak spektakuler. Setelah 4 abad pelayanan Katolik dan hampir 200 tahun pelayanan Protestan, jumlah orang Kristen Thai hanya berputar-putar di sekitar 1% saja. Presentasi penganut Katolik agak meningkat selama 50 tahun. Pertumbuhan orang Protestan sangat kecil, meskipun ada banyak misionaris dan program-program. Hampir separuh orang Protestan berasal dari kelompok suku-suku pedalaman yang jumlahnya kurang dari 5% penduduk negara ini. Lalu melalui Universitas of Rice atau City di Thailand, jaringan Outstanding Protestan terbesar. Jaringan ini menyatukan berbagai denominasi dari anak utama sampai konservatif. Lalu melalui persekutuan di Thailand, persekutuan ini mengumpulkan lebih dari 120 badan misi, 55 asosiasi gereja, dan 7 lembaga Kristen. Persekutuan ini dianggap rumah bagi banyak kelompok muslim di Thailand yang memiliki standar yang tinggi dalam kehidupan gereja, di mana sifat budaya Thai yang santai dan toleran membuat orang mudah melanggar keputusan dalam gereja. Para pendeta harus memimpin dengan teladan pribadi, tetapi juga harus tegas dalam menghadapi sinkretisme dan banyaknya orang yang masih hidup dengan kepercayaan lama di gereja-gereja. Selain itu, berdoa, membaca firman, bersaksi, dan melayani harus dikembangkan. Lalu perkembangan gereja dan penginjilan di Thailand memasuki dimensi baru dengan makin banyaknya para pemimpin nasional yang percaya diri. Resolution 2010 atau Thailand Act mencanangkan tujuan untuk melihat seluruh Thailand dengan 80.000 daerah pedesaannya dijangkau dulu. Visi yang menyeluruh ini mencakup pemberdayaan doa nasional, pengembangan pemimpin, riset yang luas, dan pelayanan, mengembangkan masyarakat yang menyertai penginjilan. Daerah-daerah yang belum terjangkau, mayoritas gereja Thailand tidak besar, 30-50 anggota, dan terkonsentrasi di Bangkok dan daerah barat laut. Lebih dari 6.000 dari 7.415 distrik tidak memiliki gereja. Di daerah selatan dan timur laut atau Isan, lebih dari 90% distrik tidak memiliki gereja. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Amos yang di mana masa periodisasi dan metode misi. Metode penginjilan yang dilakukan di Thailand itu yang pertama, pelayanan medis disambut baik oleh raja dan merupakan jalan praktis pelayanan masyarakat. Pada tahun 1847, wabah penyakit kolera berjangkit di Bangkok dengan akibat 30 orang mati. Dr. Jose itu utusan misi Presbyterian sempat mengobati dan Itu ada ditulis di makalah. pasien. Ditulis di makalah itu. Dalam berapa? Ada di makalah. Ada. Di halaman berapa?
Dokter apa tadi namanya? Dokter House. Ya, lanjut. Silakan lanjutkan. Namun rakyat Filistin merasa curiga terhadap obat barat, maka pada tahun 1953 Hussein menutup klinik dan memberi waktu sepenuhnya untuk penyisiran. Habis semua hampir jawab. Silakan jawab satu pertanyaannya. Pertanyaan dari siapa ini? Ini. Pertanyaannya tadi. Apa pertanyaan dia tadi? Pertanyaan dia tadi apa? Udah, enggak lagi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Iin. Nah, yang pertama, yang bisa dapat yang saya pahami, mungkin ada beberapa yang tokoh yang begitu, dia tidak secara langsung memberitakan penginjilan itu, tetapi dia seperti menciptakan seperti kalau Freddy Agus tadi, di mana kalau Freddy itu dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Thai atau ke bahasa Thailand. Itu adalah salah satu sebuah misi yang dilakukannya, di mana pada saat itu dia membantu agar masyarakat di Thailand khususnya untuk masuk ke Kristenan, dia menerjemahkan Alkitab tersebut. Nah, yang kedua yang untuk Kozan Yokoyama, di mana dia itu menggambarkan Injil, yaitu di mana dia menjadi sebuah dosen, sehingga pada saat dia menjadi dosen di Thailand tersebut, dia juga menciptakan sebuah buku, sehingga para masyarakat yang masuk ke Kristenan, masuk ke agama Kristen, mereka dapat memahami, di mana dia menciptakan sebuah buku yang tentang sebuah teologi, di mana ada berbagai buku yang diciptakannya. Contohnya, di mana dia menciptakan sebuah buku teologi ekologi, di mana itu dalam menjadi kesadaran teologi Kristen untuk pada masyarakat Thailand tersebut. Mungkin itu yang kami dapat dari kesimpulan sebuah tokoh tersebut dalam bermisi di dalam Thailand. Terima kasih. Saya akan mencoba menambah dari pertanyaan yang dimana pengorbanan tokoh si Kambing itu dia mempelajari bahasa Thai dengan baik sekali, sehingga selama 3 tahun dia tinggal di sana, dia berhasil menerjemahkan seluruh firman Tuhan itu ke dalam bahasa Thai. Oke, sudah semua pertanyaannya. Ada pertanyaan yang belum dijawab? Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Efrata jawab dulu pertanyaannya. Bisa Elkana, silakan Elkana. Gak bisa Daniel. Yang Elkana tadi udah. Oke, si Riko udah.
Reja. Sudah. Siapa yang belum ngomong dari sini? Siapa namamu? Ya? Siapa? Silakan Daniel, jawab dulu pertanyaan dia soal periodisasi. Jadi jawab si Putri dari sini. Sudah dijawab. Oke, ada lagi yang udah dijawab katanya. Ada lagi pertanyaan yang kata mereka udah. Ada lagi pertanyaan yang belum jawab. Apa ini? Ya, tantangan. Oke, Riko, tantangan. Apa tantangan brand sending di sana? Silakan, Riko. Siapa nih? Reja nih? Sini. Daniel. Silakan, Daniel. Apa tantangan misi di sana? Daniel, silakan. Ada dua jawaban, saya tidak bisa menjawab dan saya bisa menjawab. Lama kami menunggu. Bisa jawab atau tidak? Tidak bisa. Kalau itu ada lebih cepat, lebih baik. Siapa lagi? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Baik, di sini tadi kan Amel bertanya tentang tantangan-tantangan saat di masa jending tersebut. Itu tadi udah ada dibahas waktu menjawab pertanyaan dari Iverson. Oke. Kalau sudah, semua sudah dijawab, ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Sudah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Sudah. Selesai ya? Oke, baiklah. Ya, saya harus sampaikan beberapa catatan tentang makalah ini ya. Dan ini supaya jangan terulang-ulang lagi kepada makalah-makalah lain. Dan itu membosankan menjelaskannya, membosankan dan capek. Kalau kalian nanti menulis makalah atau tulisan-tulisan ilmiah, pakailah bahasa baku. Kalau menulis nama hari itu huruf besar. Jangan Kamis huruf kecil. Kemudian huruf dalam catatan kaki sama dengan huruf dengan makalah. Kalau makalah Times New Roman, maka catatan kaki juga Times New Roman. Nah, kemudian kalau mengutip dari internet itu, waduh, mungkin sudah berkali-kali ya. Gak tahu aku gimana cara menyampaikan supaya dimengerti oleh mahasiswa. Mungkin sudah ratusan kali ya. Gimana caranya biar nyampe ya? Cara menjelaskan. Atau mungkin karena bukan bagian dia otaknya nggak di sini. Tapi saya ulangi ya. Tapi kalau terulang lagi ini pada sajian atau makalah yang lain, saya tidak bisa maafkan lagi ya. Capek gitu. Kalau dari internet nama penulis. Kalau perlu catat di bukumu biar tahu kalian gitu. Ini bukan mata kuliah metodologi penulisan atau penulisan karya ilmiah, bukan. Ini kuliah sejarah gereja Asia. Sudah semester 4 loh. Tamat. Nama kalau internet ya buat ini kutipan internet. Bertahu kalian. Biar jangan ulang-ulang. Buat tanda petik, baru judul artikel, tanda petik, koma, tulis dalam www, akses pada, pukul, pada kalau hari-hari bikin huruf besar ininya, Kamis. Jangan buat gini kayak anak SD kelas 1 baru belajar.
mengulang-ulangi hal yang sama itu capek gitu dan bosan. Kemudian kalau menulis tidak perlu tulis di situ hari, Selasa, tanggal 18 bulan April tahun 2023. Gak usah. Ini orang kampung-kampung nulis seperti ini. Kalau mahasiswa gak usah nulis seperti ini. Ini orang kampung-kampung yang tak tahu menulis itu. Kalau sudah mahasiswa, tulis saja Selasa, 18 April 2023, selesai. Pada tahun 2023, ditulis pada tahun 2023. Ngapain tulis ini? Ini sudah tahun. Capek kali nulis itu. Dan itu nanti terjadi lagi ke kelompok 3 ini. Tahu siapa kelompok 3 di sini? Kelompok 3. Pakai kuping kalian ya. Catat gitu. Supaya jangan berulang-ulang. Baru menulis CV, PT, juga balik-balik di percetakan, yayasan, balik-balik. Kemudian kalau kalian dapat dari internet, jangan kalian bohong. Si Hombing itu bukan buku itu. Jangan-jangan kalian download dari Akademi Edu. Buktinya itu bukan buku, percetakannya kalian buat apa? SCT HKBP. SCT HKBP itu bukan nama percetakan, nama kampus. Nama percetakannya apa? Elsapa. Itu bukan diterbitkan Elsapa. Itu diktatnya. Kalau mengutip dari diktat, bagaimana caranya? Baca buku, bagaimana cara mengutip dari diktat. Mengutip dari internet buat seperti ini. Belum tamat kalian cara menulis. Wah, saya sudah coret-coret ini, tapi saya tidak semua coret-coret, capek tangan mencoret-coret itu. Lalu kalau menulis buat spasi. Ini banyak sekali nggak ada spasi, kayak baru belajar mengetik. Jadi ya baru belajar mengetik ya. Oke, jadi itu soal teknis ya. Tadi ini tidak begitu separah yang kelompok 1, kelompok C tadi. Kelompok C tadi, waduh parah kali. Pertanyaan rumusan masalahnya 16 mereka. Tapi nggak dijawab semua. Apa namanya? Rakus bertanya tapi nggak pandai menjawab. Ini 3 pertanyaan ini. Bagaimana sejarah masuknya, apa badan sending, dan siapa tokoh. Nah ingat, kalau menulis sejarah, selalu ingat kronologi. Runut dan runtut. Makanya ada runtut pijar. Karangan siapa itu? Karangan siapa runtut pijar? Kalian kutip tapi nggak tahu kalian penulisnya. Iya, kalian kutip berapa kali itu, tapi nggak tahu kalian siapa itu. Bukunya nggak tahu kalian siapa itu runtut pijar ya. Apalagi tadi di sini. Nah misalnya catatan kaki 4, Permadi Suntama, nggak perlu miring itu. Profil Thailand, ibu kota, nggak usah. Tanda petik itu, tanda petik. Selalu ingat yang miring itu buku. Kalau buku ya runtut pijar itu miring. Kalau buku, tesis, skripsi, disertasi itu miring. Jurnal. Kalau judul artikel nggak perlu miring, karena itu bukan buku, itu artikel.
Nah, di sini belum dijelaskan secara mendalam ya soal bagaimana masuknya kekristenan. Kan itu pertanyaan di sini, di pertanyaan pertama. Bagaimana sejarah masuknya kekristenan ke Thailand? Siapa yang pertama masuk? Di sini di halaman di bagian 22 latar belakang penginjilan langsung lompat sampai abad 13. Kemudian dikatakan sampai tahun 1932. Lompat lagi ke 32. Baru tetapi tahun 1033 turun lagi 1033. Lalu lompat lagi 1831. Nah itu namanya menceritakan sejarah itu harus runut tuh dia. Dimulai kapan, oleh siapa, lembaga sending mana yang duluan masuk. Itu yang dijelaskan dalam sejarah. Sejarah ini kan sejarah. Supaya kalian bisa belajar menulis sejarah. Mulailah ceritanya dari awal. Sejarah kekristenan di Thailand dimulai dengan masuknya lembaga sending siapa? Katolik, Protestan, yang pasti Katolik. Tahun berapa? Oleh siapa? Ke daerah mana? Itu cara bercerita. Baru setelah Katolik siapa? Protestan. Oleh siapa? Protestan. Lembaga sendingnya mana? Nah ini langsung lompat ke 1928. Lah alinea ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Para utusan Injil Protestan pertama yang benar-benar masuk ke Thailand adalah Carl Gustaf. Itu tahun 1928. Lompat itu jauh. Jauh sekali lompat. Nah, kalau kita misalnya melihat sejarah kekristenan di Thailand itu masuk abad ke-16. Oleh siapa? Portugis. Ke daerah mana? Ayutthaya. Nah itu yang pertama masuk. Penginjil dari Katolik abad ke-16. Lalu di sana terjadilah konflik antara Portugis dan Belanda. Itu kan sudah abad ke-16 ya. 1602 itu kan sudah ada VOC. Maka pengaruh Katolik itu bergeser. Masuk ke Protestan. Nah pada abad ke-19 masuk lagi agama Katolik. Misionaris Katolik ke sana. Tetapi sebelumnya sudah masuk orang Protestan. Lalu di sana harus kalian cari siapa orang Kristen Baptis pertama. Tadi kalian mengatakan tidak ada gitu ya. Karena mungkin cara searching kalian tidak serius ya. Pada tahun 1579 sudah ada orang Thailand yang mengikuti katehisasi di India. Namanya Pradit Pairoh atau dikenal juga dengan Nicolo atau Castro. Pak Pradit Pairoh. Dia menjalani katekumen ketika orang pelajar katekumen di India waktu itu. Dia ikut, tetapi dia orang Thailand, lahir di Thailand 1579. Dia belajar di seminari Goa, India, yang dikelola oleh misionaris Yesuit. Ke India kan Yesuit kemarin kan, kita sudah belajar di India. Lalu
Oh, nama aslinya tadi ada Luang Prabit Airok. Kemudian setelah selesai dia katekumen di di seminari Goa, India, dia kembali ke Thailand. Dan di sanalah di Thailand lah dia dibaptis oleh misionaris Yesuit yang berada di Ayutthaya. Tahun 1593. Nah, tapi ini menjadi kontroversi di Thailand karena memang para ahli masih belum sepakat nama ini menjadi orang baptisan pertama. Masih belum final ya. Masih ada perdebatan-perdebatan karena banyak orang yang mengklaim siapa orang baptis pertama ke Thailand. Tapi tidak apa-apa, tapi yang jelas sudah ada namanya. Sama dengan misalnya di para sholat itu tanggal berapa Simon Siregar dan Yakobus Tapabolon dibaptis. Ada beberapa versi. Kalau kalian baca di buku Benih yang Tumbuh, dikatakan itu tanggal 2 April 1861. Versi HKBP 31 Maret 1861. Versi GKPA 15 Maret 1861. Tidak apa-apa. Nanti penelitianlah yang membuktikan. Nah itu contoh. Nanti kalau ada perdebatan-perdebatan dalam angka tahun peristiwa itu akan diteliti lebih lanjut. Nah kemudian kelompok langsung membuat, kalau di sini ya, kekristenan di Thailand, Injil Katolik di Thailand itu lembaga sendingnya memang tidak disampaikan, tapi ada di halaman berikutnya lembaga sending yang masuk yang ke karya badan sending langsung LMS London Missionary Society itu abad ke-19 atau abad ke-20 ini. Lalu di bawahnya American Presbyterian abad ke-19 1847. Artinya dia tidak kronologis ya menulis. Sejarah itu harus kronologis. Mana yang lebih dulu? Itu lebih dahulu dia disampaikan. American Baptist Mission ini 1833. Christian and Missionary ini 1929. Nah, kelompok tidak mencatat bahwa misi Katolik di sana sudah banyak bekerja. Serikat Misionaris Luar Negeri itu abad ke-17 misi Katolik. Ada juga masuk pada abad ke-19 itu misionaris dari Moravia. Moravia sudah kalian pelajari mungkin ya, Moravia. Baru dari London, dari Amerika, misionaris tadi, kemudian Baptis. Itu tenaga misi atau lembaga-lembaga misi di sana. Kemudian kelompok juga menyebut nama-nama tokoh Karl Friedrich August. Kemudian ada Kozuke Koyama. Nah ini coba kalian perhatikan Karl Friedrich August pada akhir menceritakan dia baru terakhir kalian buat menurut laporan ribuan orang Cina bertobat menjadi Kristen. Itu kalian buat catatan kaki nomor berapa? 23. Kalau dikutip seperti itu, berarti yang kalian kutip hanya menurut laporan ribuan orang Cina bertobat menjadi Kristen yang dari F.D. William. Itu artinya kalau mengutip seperti itu. Tapi kalau kalian maksudkan semua ini berkaitan dengan si Karl Friedrich August mulai dari Karl sampai akhir dikutip dari bukunya Runtut Pijar tadi, jangan kutip di akhir. Kutiplah langsung di setelah Karl
Frederick Agus. Kutip, langsung buat kutipan di situ. Artinya semua informasi yang berkaitan dengan Carl Agus itu diambil dari buku Tony Lane. Ngerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Belum? Kalau kalian misalnya mengutip sebuah buku, menulislah ini. Di sini katakan Carl. Lalu kalian buku tulisan ini. Baru akhirnya ini baru 23 sampai kaki. Di sini kan 23. Kalau seperti ini yang kalian kutip hanya ini. Artinya ini yang kalian kutip ini. Kalimat terakhir itu apa? Apa kalimat terakhir? Nah itu aja yang kalian ambil dari bukunya si Tony Lane. Ini, hanya ini. Tangan kaki di sini. Tapi kalau kalian maksud ini semua dari Tony Lane, kutiplah di sini. Di sini buat 23. Setelah nama Carl Frederick Agus. Artinya informasi tentang Carl Agus itu kalian dapat dari buku Tony Lane. Udah ngerti? Sama itu seperti misalnya ada beberapa faktor penghambat kekristenan di Thailand. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 itu kalian buat catatan kaki. Itu artinya hanya nomor 6 itu. Bukan semua, padahal maksudnya semua. Kalau semua, ada beberapa faktor yang membuat penghambat kekristenan di Thailand. Titik 2, kutip di situ kutipnya. Sehingga yang ke bawah itu semua adalah kutipan dari buku yang kalian baca. Kalau seperti ini, itu aja yang kalian kutip dari Tony Lane. Itu tadi, menurut laporan ribuan orang Cina bertobat menjadi orang Kristen. Nah itu sama seperti di bawah Kojuke Koyama. Lalu kalian kutiplah di bawah itu. Oh, ia sebagai eksekutif dengan kantor pusatnya di Singapura. Ah itu aja yang kalian kutip dari bukunya siapa itu nomor 4. Ya, si F. de Willem. Nah itu jadi cara mengutip itu harus kalian tahu caranya bagaimana. Nah itu Kojuke Koyama, Bon Mark Istran. Tapi ini semua adalah tokoh-tokoh yang dari luar kan, dan tidak ada memang tokoh teolog dari Thailand. Kalian lihat itu kan, ada tokoh-tokoh dari Thailand. Apakah ada teolog dari Thailand yang muncul? Tidak ada kan? Nah mengapa begitu? Itu seharusnya di kesimpulan kalian. Jadi hasil pembahasan itu kan kalian berbicara ini tentang membahas sejarah Thailand itu. Lalu kalian analisa. Nah, harusnya di kesimpulan kalian dari hasil pembahasan kami setelah membahas tentang sejarah Kristen Thailand adalah bahwa ternyata perkembangan kekristenan di sana dimulai Katolik oleh Protestan, kemudian bla 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 bla, terjadilah perkembangan kekristenan, dan ternyata orang Kristen di Thailand itu sekarang ya itu hanya 1%. Tidak begitu pesat perkembangannya, dan bahkan menurut catatan kami tidak ada teolog Protestan yang berasal dari Thailand. Nah itu mungkin karena data tidak ada kalian dapat. Padahal ada seorang teolog Thailand yang bernama Philip Tachibana, itu orang Katolik Thailand, keturunan Jepang juga, yang terkenal di sana. Cuma informasi itu tidak banyak kalian dapat. Nah itu yang perlu kalian simpulkan dalam catatan-catatan kalian. Jadi kesimpulan itu bukan hanya sekedar, kalau ini kan kesimpulan kalian dapat disimpulkan kekristenan di Thailand dipengaruhi oleh karya Sending, perkembangan dan sebagainya. Tapi apa yang kalian temukan dalam sejarah kekristenan di Jepang tidak ada. Seharusnya kalian harus punya komentar di sini.
kekristenan di Thailand itu berapa persen? Lalu bagaimana sekarang pengaruh orang Katolik dan Protestan di sana? Apakah ada orang-orang Thailand yang Kristen ya, yang pernah menduduki jabatan-jabatan pemerintahan? Itu kan kekristenan sekarang 1,17%, Islam 4,29%, dan Buddhisme 94,5%. Jadi Buddhisme yang tertinggi, baru Islam, baru Kristen. Lalu ada orang-orang Kristen yang sudah pernah mengambil bagian dalam karya di masyarakat dan pemerintah. Walau 1,1% tadi, ada misalnya Apirak Kosayodin, dia pernah menjadi gubernur Bangkok tahun 2016 hingga tahun 2017, dia seorang Katolik. Ada Supaci Panitakpadi, Menteri Perdagangan Thailand, bahkan pernah wakil Perdana Menteri Thailand 2004-2005. Ada Ampon Tangno Pakul, anggota parlemen Thailand. Banyak itu. Kalian lihat nanti di sumber-sumber resmi itu ada itu. Harus sampai ke sana kesimpulan kalian, sampai menyasar ke sana. Bagaimana pengaruh kekristenan saat ini di sana? Lalu bahkan harus kalian lihat setelah ratusan tahun kekristenan di Thailand, bagaimana perkembangannya secara masyarakat, sosiologi masyarakat. Apakah hubungan Islam, Kristen dan Buddha harmonis? Atau ada tantangan seperti kita di Indonesia? Kalau kita mendirikan gereja dilarang, apakah ada juga di Thailand ketika mendirikan gereja orang Buddha melarang? Itu kan hasil kekinian dari pencarian pembahasan kalian. Nah, jadi kalau membahas sejarah itu sampai kepada kekinian. Jadi tidak hanya menyampaikan sejarah masa lalu, tapi juga kalian menjelaskan pengaruh kekristenan masa lalu dan bagaimana keadaan mereka sekarang. Sehingga ketika orang membaca makalah kalian, tahu masa lalu, tahu masa kini. Dengan tahu masa kini, maka nanti kita bisa proyeksikan bagaimana misi ke Thailand. Apakah perlu lagi misi dari Indonesia ke sana lagi untuk mengembangkan mereka? Atau nanti malahan mereka yang perlu ke kita. Itu kan saran-saran nanti dalam hasil paper kalian. Begitu ya, kepada kelompok ya. Supaya dilengkapi. Menulis sejarah itu enak, indah, karena dia menceritakan masa lalu dengan runut, kronologinya bagus, yang membacanya enak. Jadi jangan misalnya tadi di kelompok C saya katakan, baru pertama membaca sudah langsung abad ke-20 di Thailand. Jadi tidak dibahas bagaimana mudahnya kekristenan di sana. Itu sama seperti ketika kita mendengar kabar udah lahir anaknya katanya, tapi belum pernah menikah. Udah lahir cucumu ya? Iya. Kapan menikahnya? Nggak tahu. Karena nggak ada pestanya, nggak ada undangannya. Mungkin ya lahir begitulah kan? Karena nggak resmi. Jadi kalau ada anak lahir kan berarti kan dia pernah menikah, lalu pernah hamil. Kita lihat dia hamil. Lalu pernah bersalin. Nah kita ceritakan pada tanggal sekian menikah di gereja GKPI, lalu 9 bulan berikutnya lahir di Marta Priska, lahir anaknya namanya ini karena laki-laki dan sebagainya, dibaptis tanggal itu kan sejarah. Ini sejarah kekristenan di Thailand. Pada ini langsung abad ke-20. Belum apa-apa udah langsung karyanya. Karya-karya penginjilan itu judulnya tadi di kelompok C ya. Karya-karya penginjilan kekristenan di Thailand. Langsung karya. Belum lahir langsung berkarya. Itu kan aneh. Jadi menulis sejarah harus ya kronologisnya, lahir, besar, ada tantangan, baru berkembang. Lalu saat ini bagaimana? Nah, itu kan itu sejarah kan. Sama seperti kalian lahir misalnya di kampung kan, SD, SMP, SMA di kampung, kemudian masuk STT ke Medan di kota kan.
diterima calon pendeta ke kampung. Lalu setelah 10 tahun pelayanan ke kota. Lalu preses di kota. Terpilih bisu. Maka sejarahnya kan itu kan sejarahnya. Jangan langsung setelah dibuat bibliografi Ramli Harahap lahir saja langsung bisu. Bagaimana caranya? Orang melihatnya gimana caranya? Bagaimana caranya jadi bisu kan? Tidak kelihatan. Harus ada sejarah. Itu sejarah ya. Karena kita belajar sejarah. Jadi tulislah sejarah itu dengan runtut. Makanya runtut pijar itu gitu. Dia tulis sejarah dengan runtut. Kalian baca nanti runtut pijar itu dimulai dari lahir. Lahir, sekolah, masuk gerakan, lalu masuk misi, lalu dia pendeta, lalu apa karyanya. Oke, itulah diperbaiki nanti 1 minggu ke depan dengan masukan-masukan dari teman-teman tadi. Pertanyaan-pertanyaan mereka juga menjadi masukan. Lalu akan saya baca itu nanti. Perbaikan kalian memasukkan semua yang kita diskusikan apa tidak. Karena sering saya terima perbaikan persis sama lagi dengan yang lama. Kalau persis yang lama sama dengan yang lama, maka nilainya aturan kalian sekarang dapat nilai B, maka nilai kalian menjadi C semua gitu. Tapi kalau baik ada perbaikannya, didengar perbaikannya, aturan cekian kalian sekarang bisa menjadi A- misalnya. Nah, itu kan perkembangan karena ada perubahan. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya tetaplah di tempat nilainya. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita hari ini. Kita jumpa minggu depan. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita menutup pertemuan kita bernyanyi dari buku Doding Haleluya nomor 234, Tandai Amal. 1, 2, 3 ya. Kiranya apa yang telah disampaikan Bapak dosen dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami mensyukuri lebih dari dosa. Ampuni kami dan kesalahan dosa kami agar tidak terhalang hasil dan menjadi pada kami. Ini doa kami Bapa melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Ini sebelum bubar ya, ini soal absen. Sampaikan pada Joya, dia sudah hari ini 5 absennya. Kemudian yang di ambang batas ini sekarang Mona, ini 1, 2, 3, 4 hari ini. Kemudian ini si Freddy, dia tidak hadir hari ini. Dan ini ada, kalau kalian perhatikan ya, saya ingat saya yang mengisi absen ini. Cobalah siapa salah satu kalian datang ke sini, lihat ke sini. Kita kelas lebih person sini. Sampaikan nanti sama si Freddy. Jangan dia pikir saya tidak tahu. Tanda tangan dia seperti A kan? Iya. Seperti A. Tengok garis apa dia? Garis A-nya itu sempit dia jaraknya. Ini ya. Sempit kan jaraknya ini. Kan jaraknya sempit. Semua sempit itu. Ini saya buat absen dia alfa ini. Lalu dia tambahi ini supaya dianggap dia hadir. Ini. Lihat bisa lihat. Minggu ini. Ini.
Ini beda dengan ini kan? Beda. Ini saya buat alfa, tapi dia tambahkan gini supaya seolah-olah dia hadir. Jelas ya? Ini saksi kau ya? Dan saya ingat saya menulis ini. Nah kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia sudah gagal. Sampaikan sama si Greg ya. Jika perlu dia temui saya ke ruangan saya supaya saya jelaskan sama dia. Jangan main-main dengan absen. Tanda tangan kalian pun saya tahu asli apa tidak. Gitu ya. Lebih baik jujur aja daripada berbohong. Kalian kan mau jadi pendeta kan?